Kepergian WD dan WI jelas meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi kedua keluarga korban. Kedua remaja perempuan yang bersahabat ini ternyata tinggal berdekatan karena keluarga WD menumpang di rumah keluarga WI. Namun apakah keluarga korban mengenal pelaku? 23 Februari lalu, warga Kelurahan Waborobo digegerkan oleh penemuan jasad remaja perempuan berinisial WI di Jalan Padat Karya, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Hanya sehari berselang, warga di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Beto Ambar, Kota Bau-Bau juga menemukan sesosok jasad remaja perempuan berinisial WD di bibir Pantai Lakeba. Setelah diperiksa polisi, diketahui keduanya adalah korban pembunuhan dan sehari-harinya bersahabat serta tinggal berdekatan. Namun tiada yang menyangka jika pelaku pembunuhan ternyata adalah kekasih korban WD bernama Laaka. Selain mendatangi lokasi penemuan jasad, tim kami pun mengunjungi kediaman korban WD di Kecamatan Beto Ambar, Kelurahan Katobengke, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kesedihan masih terpancar jelas dari raut wajah ibu korban dan ayah tirinya. Keluarga tak menyangka korban pergi selama-lamanya dengan cara yang begitu tragis. Di mata keluarga, korban selama ini dikenal sebagai sosok periang, rajin mengerjakan pekerjaan rumah, dan hobi memasak. Sang ibu masih mengingat kebiasaan sehari-hari anak perempuannya yang masih remaja itu bermain sebuah aplikasi di telepon genggamnya yang sedang digandrungi generasi kalangan milenial. Ironisnya, setelah WD ditemukan tewas dan dibunuh teman dekatnya, keluarga korban mengaku tidak mengenal pelaku. Pihak keluarga justru curiga jika pelaku yang menghabisi nyawa korban lebih dari satu orang. Saya lihat anakku paling banyak ditusuk tuh kasihan. Kalau saya juga mati dengan sakit, kita tidak sesali orang tua. Ini kan mati dibunuh. Kira-kira kapan, Bu? Terakhir kali almarhumah Ibu lihat ketemu dengan almarhumah maksud saya? Ini angkat air sudah ini, angkat air di bawah kolong kan rumahnya kita itu kasihan tinggal di rumahnya korban. Ya, kita tinggal di situ kasih rumah sebelahnya, isi air. Tapi dia memang kayak gimana? Kayak dia sakit kepalanya tuh. Itu kira-kira jam berapa, Bu? Sekitar jam berapa diambil air itu? Sore kasihan kak? Pagi dia? Hah? Jam 11, jam 1, jam 2. Oh, jam-jam. Itu ambil air itu kasih, kata ada air. Situ kebetulan dia kan suka makan kuah kuning. Kan kuah kuning tau, saya bikinkan nih, saya bilang kau makan nih, mama yang isi air di bawah ini di kamar mandi, kau naik nih makan nih, cuma satu kali itu dia makan itu dekalnya sudah dia pergi malamnya. Selain keluarga WD, kesedihan juga masih dirasakan keluarga korban WI yang tinggal di lingkungan Tanggul, Kelurahan Batara Guru, Kecamatan Wolio, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ayah korban tak percaya putrinya telah pergi meninggalkannya dengan cara yang tragis. Menurut sang ayah, semasa hidupnya korban rajin membantu pekerjaannya sehari-hari mengumpulkan barang bekas. Meskipun usaha tersebut dijalankan sang ayah, namun WI tetap mendapatkan upah setelah selesai bekerja. Namun yang membuat orang tuanya akan selalu terkenang, uang hasil jerih payah WI bekerja ia berikan kepada sang ibu. Berbeda dengan keluarga WD, ayah korban WI justru mengenal pelaku dan mengetahui tempat tinggalnya. Aku sendiri Bapak kenal pelaku. Setelah berapa hari baru ditahu pelakunya? Bapak tahu rumahnya? Rumahnya situ di Loro Kalimantan. Oh, jadi Bapak tahu. Di Loro Kalimantan. Kan mereka itu kerja di sini pabrikan. Iya, Pak. Pabrikan. Bapaknya juga itu. Semua di situ. Jadi itu dengan bapaknya kayak kita adik kakak. Dengan bapaknya. Iya. Tadi biar anakku ini saya kasih gaji Rp5.000 satu gerobak. Kalau sendiriannya dia susu 2 gerobak itu
saya kasih 10.000. Usai membagikan kisah pilunya kepada tim Turn Back Crime, ayah korban mengajak kami ke makam korban WI yang ada di belakang rumah mereka. Inilah kediaman korban WI, dan bapak ini adalah bapaknya almarhumah, dan ternyata almarhumah dimakamkan tepat di belakang rumahnya sendiri, Pak ya. Inilah makam almarhumah. Yang jasadnya ditemukan pada Minggu malam tanggal 23 di daerah Simpang 5. Di balik peristiwa tragis yang dialami kedua korban, terungkap bahwa selama ini keluarga korban WI meminjamkan rumahnya kepada keluarga WD. Alasannya, ayah WI merasa iba dengan keluarga WD yang selalu berpindah-pindah rumah. Namun setelah kejadian ini, keluarga WD memilih untuk keluar dari rumah tersebut dan pindah tempat tinggal di daerah lain. Jalinan persahabatan antara WD dan WI kini hanya menyisakan cerita pahit bagi keluarga. Kepergian keduanya dengan cara yang memilukan seolah menyiratkan bahwa persahabatan mereka adalah persahabatan abadi sehidup semati. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Ramayana, Turn Back Crime, RTV. Tak hanya orang tua dua korban saja yang merasa sedih. Orang tua pelaku, Laaka, juga sangat terpukul dengan keadaan ini. Lalu bagaimana sebenarnya sosok pelaku di mata keluarga? Berikut kami hadirkan pengakuan orang tua pelaku. Pelaku Laaka ditangkap aparat Satreskrim Polres Bau-Bau setelah hasil penyelidikan polisi menemukan fakta bahwa pria berusia 24 tahun ini terbukti menghabisi nyawa dua remaja perempuan di bawah umur. Meski menjalin hubungan dekat dengan korban WD, pelaku ternyata diketahui sudah pernah menikah dan memiliki 2 orang anak. Namun jalinan asmara dengan sang istri pertamanya kandas, hingga rumah tangga yang ia bangun berakhir dengan perceraian. Usai bercerai, pelaku harus kehilangan salah seorang anaknya yang meninggal dunia. Dalam kondisi tersulit itu, pelaku pun memutuskan kembali ke rumah orang tuanya. Belakangan, pelaku kemudian menjalin hubungan asmara dengan remaja perempuan berumur 17 tahun, yaitu WD. Jalinan asmara pelaku dengan WD pun berakhir tragis karena ia membunuh perempuan tersebut dengan alasan kesal dimintai pertanggungjawaban atas kehamilan WD. Menurut pelaku, dirinya bukanlah pria yang menghamili remaja perempuan itu. Dan yang membuat kemarahan Laaka memuncak, korban WD meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya di saat pelaku akan kembali menikah dengan perempuan lain dalam waktu dekat. Kami lalu mendatangi rumah orang tua pelaku di Kecamatan Beto Ambar, Kelurahan Katobengke, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, untuk mengetahui sosok pelaku sebenarnya. Kedua orang tua pelaku masih tampak terpukul dengan peristiwa yang menimpa sang anak. Mereka tak percaya, Laaka yang mereka didik sejak kecil justru tumbuh menjadi seorang pembunuh. Menurut orang tua Laaka, pelaku dikenal sebagai pribadi yang tak pernah berbuat jahat. Perilakunya sangatlah santun, bahkan tak pernah berselisih dengan adik-adiknya. Pertama kali Bapak ini dari mana, Pak? Orang kasar. Kata orang lewat, saya duduk di kos. Dia orang bertanya, Bapak Laka sudah diambil polisi. Saya dengar begitu langsung saya takut di kos. Kenapa diambil? Saya juga tidak tahu itu kasih. Langsung saya pisah itu. Iya. Karena kasihan tidak pernah dia memarahi dengan adik-adiknya, dengan mamanya, dengan bapak. Pokoknya kalau kita bilang itu dia diam. Atau situ baru saya jalan dulu kalau begitu bapak. Iya. Tidak pernah dia memarahi. Bingung saya dengar kabar bagian begitu. Bingung saya bingung itu. Iya.
Polres? Tidak, Belum pernah dijenguk. saya tidak mau peduli. Kenapa, Karena Pak? kalau saya lihat langsung pisah-pisah. Iya. Karena kasih anak itu jangan kata saya sentuh dengan tanah. Saya tidak pernah. Kepada kami, keluarga tersangka Laaka mengaku tidak mengenal korban WD, namun mengenal baik korban WI dan keluarganya. Dua remaja, WD dan WI yang masih lugu, kini telah tiada dan menjadi korban kekejian Laaka. Penyesalan yang dirasakan Laaka kini seakan tak berarti. Di usianya yang relatif masih muda, Laaka harus menelan pil pahit kehidupan akibat perbuatannya sendiri. Sebagai ganjarannya, ancaman hukuman mati pun kini sudah menanti. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Ramayana, Turn Back Crime, RTV.